Gampang lemes ini disebabkan bahwa aku kakinya kecil banget. Kamu udah panggil aku bunda? Tahu. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sultan di Catatan Syakir. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas respon yang super positif di video sebelumnya. All of the support and good words yang telah kalian tinggalkan di kolom komentar sangatlah berarti untukku. Dan juga aku senang sekali karena kita bisa saling berkenalan antara sesama penyandang DM tipe 1. Karena salah satu tujuanku untuk membuat channel YouTube ini adalah agar kita bisa saling berkenalan, sharing cerita, dan tentu juga agar kita bisa saling menyemangati. Di video kali ini, aku akan sharing mengenai apa saja gejala yang aku alami sebelum aku terdiagnosa DM tipe 1 dan apa saja perubahan yang terjadi di dalam tubuhku sebelum akhirnya aku mendapatkan hasil lab yang menyatakan dan mengindikasikan bahwa aku terdiagnosa DM tipe 1. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah melihat ceritaku di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum lihat, kalian bisa cek di sini atau bisa cek link di description box. So without further ado, let's get into it. Kejanggalannya dimulai saat aku masuk ke kelas 4 SD, dan gejala yang paling terlihat itu adalah rambutku yang menipis. Awalnya aku gak sadar bahwa rambutku menipis, tapi lama-kelamaan ketika aku menyisir rambutku, aku selalu melihat ada rambut yang nempel di sisirku. Dan gak cuma itu, aku juga setiap kali merapikan rambutku dengan tangan, aku selalu melihat ada rambut yang nempel di tanganku. Bahkan ada rambut yang jatuh rontok. Itu yang pertama. Kedua, berat badanku jadi turun. Dari kecil aku tumbuh dengan tubuh yang besar, tapi tiba-tiba saja berat badanku jadi turun dan aku jadi benar-benar kurus. Paling kanan ini adalah fotoku sebelum aku terdiagnosa diabetes, dan yang di tengah ini adalah fotoku setelah aku terkena diabetes. Tapi waktu itu aku gak tahu kalau aku itu terkena diabetes. Dan semisalnya aku pakai celana pendek seperti yang ada di foto ini, akan terlihat kalau kakiku itu kecil banget. Nah, yang di kiri ini adalah fotoku setelah aku terdiagnosa kurang lebih selama 3 tahun dan aku mendapatkan treatment yang baik. Beda banget kan? Padahal waktu itu porsi makanku tidak dikurangi. Dan aku juga gak ada niatan sama sekali untuk nurunin berat badan. Justru saat itu aku jadi sering lapar dan intensitas makanku jadi meningkat dibandingkan dengan biasanya. Tapi anehnya ya berat badanku tetap turun. Ketiga, aku jadi mudah haus. Dan sekalinya minum air putih itu aku bisa banyak banget. Sampai-sampai kadang aku diingatkan karena takutnya aku kekenyangan air. Oh, dan karena itu juga orang tua aku jadi sempat berpikir kalau aku kurus itu karena aku kekenyangan air. Yang keempat, ini sedikit memalukan sih. Aku sering sekali mengompol saat aku tidur di malam hari. Sampai-sampai bunda sering memberikan aku popok untuk orang dewasa karena saking seringnya aku mengompol. Pernah satu waktu, aku dan keluargaku pergi keluar untuk makan malam. Dan karena perjalanan yang cukup jauh, aku pun tertidur di mobil. Kalian pasti sudah tahu apa kejadian selanjutnya kan? Ya, aku pun mengompol di mobil. Bahkan aku gak tahu mengapa aku bisa mengompol saat itu. Ya alhasil, karena gak bawa celana ganti, aku pun harus bertahan memakai celana itu sampai makan malam selesai. Karena aku sering mengompol di malam hari, aku pun jadi sering stres dan gelisah, bahkan aku jadi susah tidur. Karena aku takut di malam itu aku akan ngompol lagi. Yang kelima, ini adalah gejala yang gak pernah aku bilang sama bunda. Pusing dan lemas. Nah, kenapa aku gak bilang sama bunda? Karena waktu itu aku pikir pusing-pusing ini pasti akan hilang. Dan sedikit lemas ini mungkin disebabkan oleh aku kurang makan atau aku kurang istirahat. Tapi karena sekarang sudah tahu, ternyata gampang lemas ini disebabkan dan salah satu ciri-ciri dari diabetes mellitus tipe 1. Di luar itu, hal yang aku rasakan adalah aku jadi lebih sensitif. Yang aku maksud dari sensitif di sini adalah aku jadi emosian. Dikit-dikit emosi gak bisa kalem. Entah ya, mungkin ini part of puberty atau gimana, tapi yang aku rasakan setelah aku terdiagnosa DM, dan aku mendapatkan pola hidup yang lebih baik dan mendapatkan terapi insulin yang tepat, aku merasakan bahwa emosiku jadi lebih stabil dan aku gak sesensitif sebelumnya. Nah, itu tadi gejala-gejala yang aku alami dan mungkin setiap orang punya gejala yang agak berbeda dariku.
Tapi secara umum, menurut diabetes.org.uk dan kidshealth.org, gejala diabetes mellitus tipe 1 pada anak antara lain sering buang air kecil, sering haus, sering lapar, sering merasa lelah, dan berat badan yang turun drastis. Namun, gejala-gejala ini sangat mungkin luput dari perhatian anak, orang tua, dan ahli medis karena hal-hal berikut. 1. Gejala tidak begitu kentara. 2. Gejala dianggap enteng, terutama pada usia remaja. 3. Gejala salah diartikan. Dan terakhir, diagnosa yang kurang lengkap. Gimana? Apakah teman-teman DM lainnya ada yang mengalami gejala yang sama denganku? Atau mungkin ada yang mengalami gejala-gejala yang lainnya? Kalian bisa share tentang cerita kalian dan bisa komen di video ini ya. Di video selanjutnya, aku akan share tentang tes lab apa saja yang aku lakukan saat aku pertama kali didiagnosis dan bagaimana hasilnya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa tekan tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua untuk lebih aware dengan kesehatan, terutama pada gejala-gejala DM tipe 1 pada anak. Aku Sultan. Sampai jumpa di catatan Syakir berikutnya.